nama saya Jordi. Saya akan menceritakan kisah Jataka tentang seekor penyu raksasa. Pada suatu saat yang sangat jauh di masa silam, Sang Bodhisattva terlari kembali menjadi seekor penyu raksasa. Tempat tinggal ia di dalam samudra. Yang diharapkan setiap harinya adalah bila pada waktunya tiba, kelak ia akan lari kembali menjadi seorang Buddha. Besar kemungkinannya ia harus lebih banyak lagi bersabar menunggu, sebab pada umumnya bila tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang, seekor penyu raksasa itu akan mencapai usia yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada binatang-binatang lainnya. Pada suatu hari ada sebuah perahu besar berlayar di samudra itu dan membawa 500 pedagang di dalamnya. Saya di sini mau cerita. Ini walaupun cerita Jataka tentang Raja Gajah yang baik hati. Jadi pada suatu waktu Bodhisattva dilahirkan kembali menjadi seekor gajah. Gajah tersebut berwarna putih cemerlang. Gajah tersebut berwarna putih cemerlang dan bersinar bagaikan perak yang dipoles. Kakinya begitu mengkilat dan secerah fenixan yang baik. Mulutnya merah, semerah karpet yang berharga, bersinar dalam 5 warna hidup: biru, merah, putih, kuning, dan merah tua. Keindahan yang luar biasa dari gajah yang istimewa ini hanyalah bentuk luar dari Bodhisattva. Tetapi hal itu hanyalah cerita tentang kisah Jataka yang berjudul Mangkuk Emas. Pada zaman dahulu, Bodhisattva terlahir sebagai pedagang. Pada zaman dahulu ada 2 pedagang, yaitu yang satu mempunyai sifat yang jahat, tamak, dan serakah. Namun pedagang kedua ini mempunyai sifat yang baik hati, tidak sombong, dan dia berkata jujur. Pada suatu hari di sebuah kota yang sangat memiliki sedikit penduduk dan terpencil, ada sebuah keluarga, yaitu nenek dan cucunya. Si nenek ini ingin memberikan cucunya perhiasan. Namun si nenek bingung karena si nenek tidak memiliki uang. Cuma si nenek hanya memiliki mangkuk emas, yaitu tapi si nenek itu nggak tahu kalau misalnya mangkuk itu tuh dari emas. Jadi dijuallah ke si nenek dengan harapan bisa membelikan cucunya perhiasan. Setelah dibelikan, datanglah dia ke pasar. Kepada saya akan menceritakan cerita Jataka yang berjudul Persahabatan Sejati. Dahulu kala dikisahkan ketika Bodhisattva menjadi Raja Benares. Bodhisattva terakhir sebagai rusa yang tinggal di semak-semak dekat danau di tengah hutan. Dan dia mempunyai 2 sahabat, yaitu kura-kura. Kura-kura yang tinggal di dekat danau di sebuah hutan. Dan dia juga punya 1 sahabat lagi, yaitu si burung patuk yang tinggal di dekat pohon besar dan tinggi. Ketiganya bersahabat dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari ada seorang pemburu yang datang ke sebuah hutan. Dia memasang jebakan atau jeratan untuk hewan-hewan yang ada di hutan. Dan ketiga hewan itu pun berjalan-jalan ke tengah hutan. Pada zaman dahulu hiduplah 3 pangeran yang bernama Devana, Chandra, dan Surya. Devana dan Chandra adalah putra dari istri pertama raja yang sudah wafat, sedangkan Surya adalah putra dari istri kedua raja yang merupakan sebuah putri sebuah kerajaan. Ketika Surya dewasa, Ibu Surya meminta kepada raja agar Surya menjadi penerus tatanya. Namun raja menolak permintaan ratu. Lalu ratu pun menjadi kesal dengan keputusan raja. Demi keselamatan kedua putranya, raja meminta kepada Chandra dan Devana untuk pergi jauh dari istana dan kembali lagi ketika ia sudah meninggal dunia.
Mendengar kabar bahwa kedua kakaknya pergi dari istana, Surya pun memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mencarinya. Dan ia pun menemukannya di sana. Melihat seekor gajah. Pada suatu ketika di hutan yang lebat tinggallah seekor gajah yang hidup sendiri. Di sana tidak ada manusia yang hidup satupun. Dan latar belakang si gajah itu adalah gajah bodhisatwa. Ia tinggal sendiri dalam hutan. Pada saat itu ada orang-orang buangan, orang yang terlantar kesusahan. Lalu pada suatu ketika si gajah melihat, ia mendengar ada suara rintihan manusia yang meminta pertolongan karena ia terlihat lapar dan dahaga. Si gajah itu langsung menghampiri si orang-orang buangan itu. Dan orang-orang buangan itu menyadari bahwa ada gajah di sebuah hutan yang akan menghampiri mereka. Lalu orang-orang buangan ini terlihat tampak ketakutan karena orang buangan ini dia berpikir bahwa si gajah itu kelahiran seekor kelinci bijak. Cerita ini menceritakan sebuah masa lampau kehidupan seekor kelinci, kera, serigala, dan juga berang-berang. Di sini mereka pada suatu hari ingin menjalankan atau mempraktikkan sebuah kebajikan di hari uposata atau hari mensucikan diri. Di sini keempat hewan tersebut mempraktikkan kebajikan dengan memberikan makanan kepada orang yang datang kepada mereka. Dan ketika ketiga seorang sahabat kelinci tersebut bisa dapat memberikan makanan kepada seorang petapa yang bernama seorang petapa yang tidak lain itu adalah Dewa Saka yang sedang menjelma. Dan ketika sahabat